Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihan Marifah, NIM 1820212008, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, kelas ES 4F. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan ujian akhir semester 4. Membuat kasus tentang transaksi fikih muamalah modern yang berada di sekitar lingkungan kita masing-masing. Jadi berhubung saya mendapatkan tema kemarin yang saya presentasikan adalah akad kod, jadi saya akan mencari kasus tentang akad kod tersebut. Sebelumnya saya akan ulas kembali tentang akad kod. Kod itu apa sih? Jadi kod adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain, kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau dicicil, atau bisa langsung dengan lunas atau cash. Jadi di sini saya mendapatkan kasus, ya ini adalah aplikasi kod dalam perbankan syariah sebagai pinjaman talangan haji. Jadi sebagai pinjaman talangan haji adalah seseorang yang melaksanakan bagi yang mampu. Kenapa di sini ada pinjaman untuk berhaji, padahal sudah dikatakan bahwa haji bagi orang yang mampu. Jadi gini, haji itu adalah memang untuk kita yang mampu melaksanakannya, bukan dari uang, tapi juga fisik, tenaga, dan juga kesehatan kita sendiri. Percuma kita punya uang tapi dari fisik kita tidak mampu untuk melaksanakan ke Mekah. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi sebagai pinjaman talangan haji, tidak ketika nanti haji kita masih memikirkan hutang, kan biasanya kan haji kan 5 tahun sekali kita mendaftarkannya. Contoh seperti kita daftar tahun 2020, mungkin 2025 kita bisa baru berangkat. Jadi 5 tahun itu kita bisa meminjam, atau untuk apa kita harus meminjam uang tersebut? Untuk biaya pendaftaran untuk haji. Jadi kan kita berangkatnya nanti, contoh tadi kan 2020 kita mendaftar, kita bayar, terus 2025 kita baru berangkat. Jadi kita masih mempunyai 5 tahun untuk melunasi hutang tersebut. Jadi kita diperbolehkan untuk hutang ke bank, tapi dengan syarat harus melunasi pada jatuh tempo. Seperti kita nanti kalau kita kredit, dalam 1 bulan kita jatuh angsurnya tanggal berapa, kita diwajibkan untuk sebelum, kalau bisa adalah sebelum jatuh tempo, dan kalau bisa tepat waktu, seperti itu. Jadi di sini sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan atau untuk menarik utang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan dari bank tersebut sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Jadi ketika ada yang bekerja di sebuah pabrik atau seperti apa, nanti gajinya itu dipotong dari banknya masing-masing yang sudah diberikan tugas untuk bagi pembayaran hutang di bank tersebut. Seperti itu. Itu jawaban dari saya dari kasus tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan baik dari ucapan kata atau pemahaman tentang materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih mempunyai 5 tahun untuk melunasi hutang tersebut. Jadi kita diperbolehkan untuk hutang ke bank, tapi dengan syarat harus melunasi pada jatuh tempo. Seperti kita nanti kalau kita kredit,
dalam 1 bulan kita jatuh angsurnya tanggal berapa, kita diwajibkan untuk sebelum, kalau bisa adalah sebelum jatuh tempo, dan kalau bisa tepat waktu seperti itu. Jadi di sini sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan atau untuk menarik utang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan dari bank tersebut sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Jadi ketika ada yang bekerja di sebuah pabrik atau seperti apa, nanti gajinya itu dipotong dari banknya masing-masing yang sudah diberikan tugas untuk bagi pembayaran hutang di bank tersebut. Seperti itu. Itu jawaban dari saya dari kasus tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan dari ucapan kata atau pemahaman tentang materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaidia, NIM 233. Di sini saya akan membacakan kembali kasusnya. Pak Doni ingin menunaikan ibadah haji. Besarnya nominal yang beliau punya dari BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji yang awalnya 25 juta mengalami kenaikan sebesar 30 juta, sehingga dana yang akan digunakan oleh Pak Doni melakukan ibadah haji berkurang. Kemudian beliau melakukan pinjam dana terhadap bank syariah. Bagaimana mekanisme dari talangan haji tersebut? Saya akan menjawab soal dari kasus tersebut. Dari soal itu diketahui bahwa melakukan peminjaman dana talangan termasuk dalam aplikasi akad Al-Qard. Seperti yang kita ketahui, qard adalah harta pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dari hasil misli yang kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dalam kata lain, qard adalah suatu pinjaman, suatu perjanjian khusus untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Secara teknis, qard adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan secara ansuran ataupun sekaligus. Salah satu bentuk aplikasi Qardul Hasan dalam perbankan syariah adalah pemberian dana talangan haji ataupun umroh. Pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah adalah pinjaman dana talangan bank kepada nasabah khusus menutupi dana untuk memperoleh kursi atau seat haji, dan pada saat pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Persyaratan bagi nasabah adalah harus mempunyai atau membuka rekening tabungan mabrur. Tabungan mabrur merupakan jenis produk pendanaan bank. Melalui tabungan mabrur, nasabah bisa mendapatkan dana talangan haji BSM. Tabungan mabrur merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat
Muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-mutlaqah. Tabungan mabrur dilakukan nasabah yang ingin menabung untuk tujuan pembayaran BPIH. Tetapi waktu nasabah bisa mendapatkan porsi haji tergantung dengan kemampuannya dalam menabung. Lain halnya dengan dana talangan haji yang sudah jelas, nasabah dengan waktu cepat mendapatkan porsi haji. Batas waktu pembiayaan dana talang haji maksimal 1 tahun setelah pengajuan pembiayaan. Selama masa pembayaran, nasabah boleh mencicil atau langsung tunai, karena bank akan mengambil secara sekaligus pada saat akhir batas pembayaran melalui tabungan mabrur. Apabila nasabah tidak mampu membayar dari waktu yang sudah ditentukan, maka diberikan perpanjangan waktu untuk 1 tahun ke depan sampai sebelum keberangkatan haji dengan membayar biaya administrasi 1 tahun ke depan. Dalam prakteknya, Bank Syariah dalam pembiayaan dana talang haji bertindak sebagai penyaluran yang membantu pengurusan pendaftaran haji. Selanjutnya, untuk daftar sebagai calon jemaah haji adalah tanggung jawab penuh nasabah. Nasabah atau calon jemaah haji memberikan kuasa pada bank untuk mengurusi semua yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan porsi. Setelah berkas-berkas dan kekurangan BPIH untuk mendapatkan porsi sudah terpenuhi, maka nasabah bisa langsung daftar ke Departemen Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Zaibul Anam. Ini 216 dari kelas IDS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus mengenai akad qard dengan studi kasus yang sedang saya alami atau di lingkungan saya. Saya akan menjelaskan tentang kasus yang sudah saya paparkan tadi, yaitu bahwa kasus tersebut termasuk kasus yang menggunakan akad qard. Apa itu akad qard? Akad adalah harta pinjaman yang diberikan kepada seorang yang membutuhkan dari mal misli yang kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dalam kata lain, qard adalah suatu perjanjian khusus untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Lebih mudahnya yaitu bahwa dalam kasus ini itu Edi adalah seorang pegawai sipil. Dia itu mempunyai teman yang bernama Denny. Terus dalam penerapan akad qard, Edi itu memberikan pinjaman kepada Denny. Nah, dari pinjaman tersebut itu Edi tidak memberikan atau tidak membebankan kepada Denny seorang peminjam untuk memberikan tambahan biaya. Maksudnya gini, pada saat Denny meminjam uang 5 juta, jadi tidak ingin ada tambahan seperti 5.500.000. Jadi itu menginginkan hanya sesuai dengan yang dipinjam oleh Edi. Itu adalah termasuk akad qard. Terus menurut Mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa satu pinjaman
adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain, kemudian dikembalikan dalam kemampuannya dalam baik hati. Sedangkan menurut Syafi'i, Antonius 1999, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut Bank Indonesia tahun 1999, qard adalah akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muqtarib yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Ini seperti kasus yang di atas, bahwa Hadi tidak meminta imbalan dalam pinjaman yang dia atau Denny pinjam, tapi Hadi hanya ingin memberi, atau dalam akad tersebut Hadi tidak ingin memberikan suatu seperti apa, dalam akad tersebut Hadi tidak ingin memberikan beban kepada Denny, yaitu seorang peminjam, tapi dalam akad tersebut Hadi memberikan bahwa dia ingin uang yang Denny pinjam itu sesuai, maksudnya ketika Denny meminjam uang 5 juta, maka Denny juga ingin dia juga mengembalikan uang 5 juta, seperti itu. Selanjutnya dasar hukumnya, Quran surat Al-Hajj ayat 11, yang artinya siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman untuknya, dan dia akan yang menjadi landasan dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah selaras dengan meminjamkan kepada Allah, untuk meminjamkan kepada sama manusia sebagai bagian dari human society. Seperti contoh kasus di atas, bahwa Hadi meminjamkan uang 5 juta kepada Denny adalah untuk memberikan bantuan kepada Denny untuk mendirikan usaha. Selagi dia memberikan usaha, dia juga membantu temannya, yaitu seperti itu. Selanjutnya yaitu landasan hukum al-hadis, dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421 dalam kitab Al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi, sabda bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, bukan orang muslim atau mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Berarti di situ dalam kasus tersebut Hadi juga memberikan sebuah bantuan, bukan selain juga memberikan bantuan uang, dia juga melakukan sedekah. Terus yang selanjutnya, landasan hukum ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, minjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di
dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat qad. Rukun dan syarat qad muamalah ada 3, yaitu siqat, yang dimaksud dengan siqat adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata aku memberimu utang atau aku memberikan pinjaman uang kepada kamu. Ya, dari kasus di atas itu sudah dijelaskan, sudah dipaparkan bahwa jadi memberikan pinjaman uang kepada dan demikian pula dengan kabul, sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berutang atau aku menerima atau aku ridho dan lain sebagainya. Dari kasus di atas bahwa jadi menerima pinjaman uang tersebut dari hadi. Selanjutnya yang kedua yaitu akidain. Jadi maksud akidain adalah pemberian utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balik, berakal sehat, dan pandai. Akidain yang dimaksud dengan akidain adalah pemberi utang dan pengutang. Di atas bahwa ada dijelaskan bahwa ada hadi yang memberi utang dan ada dani yang pengutang. Selanjutnya yang ketiga, harta yang diutangkan. Untuk rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut, yaitu harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya yaitu harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama karena yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang dapat ditangkap, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Dari kasus di atas bahwa harta berupa harta ini berupa uang yang dipinjamkan oleh hadi kepada dani yang jumlahnya sebesar 5 juta. Selanjutnya harta yang diutangkan di syariatnya berupa benda tidak sah, mengutangkan manfaat jasa. Dalam kasus di atas hadi memberikan bantuan itu berupa uang, yaitu tidak berupa benda. Yang ketiga, harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Dari kasus di atas bahwa hadi memberikan bantuan itu berupa uang yang senilai 5 juta dan sudah tahu besarnya, yaitu 5 juta. Selanjutnya yaitu syarat qad dalam fikih Islam ada 4, yaitu akad qad yang dilakukan dengan sigat ijab kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya. Dari kasus di atas itu sudah memenuhi atau sudah terpenuhinya sigat ijab kabul. Yang kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad, arti baik pemberi utang maupun pengutang itu adalah orang yang sudah balik, berakal, dan bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan berderma karena akad dalam bentuk tabaruk. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam menjalankan harta, atau orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Dari kasus di atas bahwa seorang dani itu meminjam uang karena dia ingin membutuhkan untuk berusaha, dan dia adalah seorang sudah mau balik, artinya dia sudah tahu bahwa dia sudah mengerti tentang dunia, maksudnya dia sudah balik dan sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.
Selanjutnya, yang ketiga, menurut Hanafiah, harta yang dipinjamkan haruslah harta misli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama, boleh harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta kimia seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Dari kasus di atas bahwa harta yang dijadikan tanggungan adalah uang. Selanjutnya, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang, supaya mudah dikembalikan. Dari kasus di atas bahwa harta yang dipinjamkan oleh Hadi kepada Dani adalah sebesar 5 juta, dan itu adalah besaran 5 juta yang harus dikembalikan oleh Dani si pengutang kepada Hadi, seorang pemberi utang. Demikian pemaparan dan penjelasan tentang kasus qard yang saya atau sedang saya alami dalam lingkungan saya. Sekian presentasi kasus akad qard yang saya jelaskan. Saya maaf jika ada kesalahan atau kurang memahami video atau penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.